pernah dipalak di Metro Mini, gue pakai sepatu baru kebetulan waktu itu. Jadi dulu tuh ada pertama kali ada acara stand up comedy di Kompas. Cuman belum ada komunitasnya. Jadi orang juga belum tahu stand up comedy itu apa. Akhirnya ada beberapa orang yang ikut kontes itu, salah satunya Ernest, Panji, Radit, Isman, dan satu lagi Rian. Itu bikin komunitas stand up Indo. Nah, kebetulan saat itu di Twitter gue udah saling follow sama Ernest. Gara-gara Ernest tuh dulu punya kasus di Lion Air sama siapa tuh namanya, menteri yang berebutan tempat duduk sama si Ernest tuh, Roy Suryo. Sama Roy Suryo itu dulu banget tuh. Nah, jadi udah saling kenal sama Ernest di Twitter. Tapi nah, ketika komunitas itu muncul, itu si Ernest kayak ngajakin teman-temannya siapa nih ya yang kira-kira mau ikut latihan bareng. Kebetulan gue juga di Twitter waktu itu suka nge-tweet joke-joke singkat gitu di Twitter, main hashtag apa segala macem, bikin joke-joke gitu. Terus dia nawarin kalau misalnya mau nggak ikut latihan bareng stand up comedy. Terus gue bilang, stand up comedy itu kayak gimana? Ya lu lihat aja dulu sampelnya di YouTube gitu. Setelah gue lihat, oh ternyata ini namanya stand up comedy gitu. Selama ini sering nonton, tapi gue nggak tahu kalau itu stand up comedy, karena kan kita tahu kalau di Amerika orang kalau di klub gitu memang sering ngelawak sendirian gitu kan. Ternyata oh itu stand up comedy. Oke, terus gue pelajarin apa itu. Terus kita ini bareng, latihan bareng pertama kali tuh di Comedy Cafe Kemang. Pas habis latihan direkam, terus kita ngelihat hasilnya. Abis itu ditawarin minggu depan kita mau show, coba pertama kali ini bikin show. Cuman waktu itu gue masih ngantor jadi belum bisa. Akhirnya ikut lagi yang minggu depannya lagi di Bandung bareng Radit, bareng Panji dan teman-teman. Dan hasil dari video itu diupload ke YouTube, viewersnya banyak, terus booming. Akhirnya Metro TV saat itu bikin juga acara stand up comedy. Jadi Kompas ada, Metro ada. Nah, gue yang pertama kali di Metro waktu itu bareng sama ada Mongol, ada Semi, Notas Limbo itu yang gemuk juga ada. Pokoknya di luar teman-teman yang ikut kompetisi di Kompas, gua ikutnya yang di Metro. Jadi saat itu barengan tuh, Kompas ada, Metro ada. Setelah jalan berapa tahun, beberapa bulan gitu, hampir setahunan, mulai ada PH yang ngajakin main film. Saat itu komedi, judulnya Luntang Lantung, bareng sama Lolo sama Dimas Anggara waktu itu syuting di Medan. Ya udah sampai sekarang akhirnya ada film lagi setelah itu, Bajai Bajuri, Jadi Ucup. Terus ada lagi mulai film-film yang lain, pernah juga sama Mas Riri Riza juga waktu itu nyanyiin Musim Hujan. Terus ya mulai banyak lah sampai sekarang terakhir ya ini Security Ugal-Ugalan yang akan segera tayang. Iya, gue kerja di perusahaan digital agency gitu. Jadi background gue tuh IT. Jadi kerjaan gue tuh lebih ke digital producer gitu. Jadi kayak kalau kita ada project-project yang sifatnya digital kayak website development, terus ada orang mau bikin campaign di digital buat klien-klien tuh, gue yang ke klien untuk presentasi. Terus nanti sampai kantor gue brainstorming sama tim buat bikin konsep gitu, buat ditawarin ke klien. Ya pokoknya industri kreatif juga lah, cuma di digital. Ya suka aja sih nulis gitu. Terus kayaknya waktu itu di Twitter tuh dua hal yang paling disenengin orang tuh kalau nggak komedi ya cinta-cintaan gitu, sajak-sajakan gitu. Nah terus gue tertarik di dua hal ini gitu. Jadi kalau misalnya di Twitter gue bisa ngasih joke-joke yang pendek, tapi sesekali juga gue kadang nulis-nulis yang sifatnya romance gitu. Terus gue tulis dalam sebuah blog gitu. Terus jadi viral juga, ya dari situ makin banyak lagi. Terus terakhir juga gue nulis soal apartemen juga jadi viral juga. Jadi hobi nulis aja terus berkembang gitu aja. Jadi cocok banget sama stand up, karena stand up tuh kan kita harus nulis materi sendiri. Jadi udah hobi nulis, terus ada jenis komedi yang butuh hobi nulis juga, jadi klop jadinya di situ. Dan satu lagi, stand up tuh nggak sesuatu format komedi yang bikin kita tuh nggak perlu terlihat konyol, kayak nggak perlu jatuh-jatuhan pakai tepung apa segala macem. Lu tetap bisa berkomedi gitu, karena komedi lu di situ verbal gitu.
Makanya kayaknya ngerasa cocok nih sama format komedi yang ini. Dan akhirnya jalan sampai sekarang di Metro TV pun masih sampai sekarang. Ya kebetulan sekitar 2 tahun yang lalu gue memutuskan untuk membeli sebuah unit di apartemen gitu kan. Cuman ini pengalaman pertama gue karena gue belum pernah beli rumah sebelumnya, gue belum pernah beli apartemen sebelumnya. Terus gue coba beli gitu. Ya ternyata hidup di apartemen itu tidak semenyenangkan apa yang dibayangkan orang kan, mewah apa segala macam. Ternyata enggak juga gitu karena apartemen itu sebetulnya program pemerintah yang memang kedepannya tuh semua akan hunian tuh vertikal. Karena untuk menghemat lahan kan di Jakarta. Ya cuman ternyata undang-undang tentang rumah susun itu belum dijalankan secara utuh di Indonesia. Jadi masih banyak hal-hal yang kayak kita tuh sebagai pemilik, tapi yang mungutin uang kebersihan apa segala macam itu masih pihak developer. Sementara itu rumah udah kita beli, jadi ibaratnya kita kayak ngekos di rumah sendiri gitu. Kita ditagihin uang sama orang yang udah ngejual barangnya ke kita gitu. Harusnya kan kalau dia udah jual rumah, jual apartemen, ya udah dong lepas gitu kan. Kayak misalnya kita beli rumah di komplek. Setelah kita beli, ya udah dong kita bayar iuran kebersihan ke Pak RT gitu kan. Di apartemen tuh enggak. Jadi kita beli, terus si pengelolanya ini masih tetap ada di situ. Dia memungut uang inilah, uang itulah, dan kenaikannya tuh nggak pernah dimusyawarahkan sama kita pemilik. Wah dari situ gue ngerasa kayak wah ini nggak bener nih. Akhirnya gue nulis curhatan gue, bukan mau menjelekkan developer atau apapun. Gue cuman nggak mau orang yang seperti gue itu mengulang kesalahan yang sama gitu. Karena pasti banyak di luar sana pasangan muda atau orang yang mungkin baru berkarir gitu kan, yang baru bisa nabung dan pengen punya rumah, pengen punya apartemen. Gue sarankan untuk ngasih tips aja gitu. Kalau emang lo mau beli boleh, tapi lo harus perhatikan ini. Jadi jangan sampai yang gue alamin itu nggak kejadian sama orang sih. Lebih kayak pengen jangan sampai orang ketipu aja sih kayak gitu. Mau bunuh diri gitu. Ya sering. Maksudnya kayaknya di setiap profesi selalu ada ups and down-nya ya. Kayak misalnya penyanyi pun sekali waktu mungkin pernah dia fals karena audio lah atau karena cuaca yang nggak mendukung atau segala macam gitu. Komedi apalagi, ini profesi paling beresiko karena faktornya banyak banget. Bisa dari kita yang ngebawain, bisa dari memang materinya yang memang gak lucu, atau materinya lucu tapi kita ngebawainnya kurang maksimal, kurang terdeliver dengan baik sehingga orang menyimak gitu. Atau memang suasananya yang gak mendukung. Gue pernah stand up di lapangan bola misalnya, ya nggak fokus gitu, maksud orang lalu lalang apa segala macem. Sementara senjata gue cuman kata-kata, gue nggak bisa kayak yang tiba-tiba jatuh di panggung untuk ngelucu tuh nggak bisa gitu. Jadi gue murni harus bikin orang ketawa karena dia menyimak gue. Jadi kalau misalnya orang dengan alasan apapun tidak menyimak, entah karena ribut atau apa, ya mau nggak mau joknya kan nggak tersampaikan gitu. Atau pernah juga gue kayak ulang tahun sebuah perusahaan, gue udah siap-siap tampil, ternyata MC-nya juga nggak paham, dan ketika dia mempresent, ini dia stand up comedy, dan sambil menikmati stand up comedy, kita juga silakan menikmati hidangan. Akhirnya gue stand up, orang nyentong nasi gitu kan, dan orang pasti lebih memilih untuk lauk ketimbang ngedengerin gue. Nah itu juga hal yang salah gitu, karena gue juga belum tahu gitu, karena dia pikir stand up comedy itu sama seperti band, kayak silakan band nyanyi sambil menikmati hidangan. Nah kita nggak bisa, komedi tuh nggak bisa kayak gitu. Lu harus dengerin harus fokus apa yang kita omongin, baru lu bisa ketawa. Karena ketika mereka makan, kalaupun mereka mau ketawa susah. Di mulut mereka lagi ada makanan gitu, mereka susah gitu. Jadinya situasinya jadi bikin kita kayak wah lain kali kalau gue nerima job, gue nggak bisa nih, harus yang bener-bener orang tuh fokus gitu. Ya kayak gitu-gitu. Ya down sih down, tapi itu cuman untuk beberapa saat aja sih. Cuman kita langsung mikir lagi nih, oke, analisa nih yang salah materi gue, cara pembawaan gue, atau penyelenggaraannya gitu. Kalau memang salahnya di kita materinya, ya kita nggak bisa nyalain orang gitu. Ya kita rewrite lagi materinya, terus kita latihan lagi, open mic lagi. Tapi kalau murni kesalahannya itu adalah di penyelenggaraan, kayak hal-hal tadi teknis, ya kita harus ngomong, dan kedepannya nanti pas diundang lagi kita bisa ngasih syarat, oke gue mau perform tapi lu nggak bisa sambil makan ya, gue mau perform tapi penonton duduk ya, jangan lewat-lewat gitu.
Nah ketika penyelenggaranya bisa mengakomodir itu, baru gue datang. Jadi memang stand up comedy butuh treatment yang agak berbeda dengan hiburan yang lain seperti musik gitu sih. Kalau sampai dibully atau diteriakin sih enggak gitu. Cuman respon paling maksimal yang gue terima adalah ya penonton gak ketawa aja gitu. Karena mungkin ada beberapa yang merasa tersinggung mungkin, atau mungkin topik yang gue bahas itu sensitif. Karena kan kalau stand up comedy itu seharusnya tidak dibatasi sih topiknya yang kita bahas tuh bisa politik, bisa agama, bisa ras gitu, karena itu udah jadi bagian kehidupan sehari-hari. Dan di luar negeri pun semua seperti itu, maksudnya orang juga kita bisa lihat komedian-komedian itu ngebahas dari mulai kayak George Carlin aja, dia bahas tentang agama apa segala macam. Cuman memang penonton di sini nggak bisa kita samain dengan di sana karena butuh kedewasaan juga. Jadi kalau dibilang stand up komedi yang cerdas, enggak juga. Karena yang cerdas bukan komediannya tapi penontonnya. Apakah penontonnya mau berbesar hati untuk menyediakan sedikit ruang di kepala dia untuk menerima omongan orang lain? Selama itu bisa, stand up bisa jalan. Tapi kalau enggak, ya mau nggak mau kita masih harus ngulik materi yang kira-kira masih aman buat penonton Indonesia gitu. Padahal sebetulnya yang membedakan stand up dengan komedi yang lain itu ya di situ kejujurannya gitu. Point of view kita atas sebuah hal, meskipun itu sesensitif apapun, selama punya konteks kita bisa bawain itu dalam sudut pandang komedi. Cuman kan kenyataannya nggak semua audiens siap untuk itu. Ya itu pelan-pelan sih kita lakukan. Meskipun pro kontra tetap ada. Oh ya, jadi gue memang lahir dan besar di Tanjung Priuk ya, di Jakarta Utara ya, tempat yang mungkin buat orang Jakarta juga malas gitu ke sana karena Bronx banget lah gitu. Dan waktu SD itu gue sempat beberapa kali, SMP gue terakhir itu pernah dipalak di Metro Mini. Gue pakai sepatu baru kebetulan waktu itu. Nah sampai Metro Mini gue dipalak, terus dia minta tukeran, dia minta sepatunya buat dia, gue dikasih sendal dia yang butut gitu. Terus gue bilang, wah lo masa sepatu ditukar sendal gitu, mana sendalnya begini lagi, kata dia. Dia malah marah gitu, itu kalau dicuci bagus katanya gitu. Dia malah nggak terima gitu, dia nggak terima kalau sendalnya tuh jelek gitu. Terus gue juga pernah sama kakak gue beli baju lebaran di Atrium, di bawah tuh ada tenda biru tuh, lewat jembatan penyeberangan, dipalak juga di situ. Jadi gimana ya, kayaknya udah hal yang biasa banget gitu gue di sana, apalagi kalau di dekat-dekat terminal apa segala macam yang namanya ditodong, dipalak gitu. Pernah juga jadi korban tawuran. Jadi gue nggak tawuran, cuman sekolah gue itu ada di tengah-tengah STM yang sedang berseteru gitu. Dan ketika gue pulang naik angkot, dikirain gue adalah bagian dari musuhnya gitu. Jadi angkotnya diberhentiin, terus kita dibuka-bukain tasnya, dicek gitu apakah kita bener anak situ atau bukan gitu. Padahal kita cuman lewat kebetulan satu trayek doang gitu ya, banyak apesnya ada pokoknya gitu. Jadi ya banyak juga yang gue jadiin materi dari situ gitu, kayak tinggal di tempat yang penuh dengan kekerasan tuh kayak gimana. Cuman gue selalu ngambil dari sisi komedinya gitu, sisi lucunya itu seperti apa, karena selalu akan ada komedi lah di setiap tragedi. Gue prinsipnya kayak gitu. Jadi itu malah awal-awal gue bikin nulis materi tuh gue ngebahas tentang masa kecil gue di Tanjung Priuk. Kalau kita di industri kreatif itu tujuannya pasti satu, karya. Kita bikin karya ya apapun itu. Dan enaknya, bukan enak, mungkin perbedaannya dengan kita kalau kerja di sebuah perusahaan gitu, itu memiliki tantangan sendiri. Cuman tantangannya yang bikin bukan kita, tapi perusahaan. Yang punya target perusahaan. Kita mensupport perusahaan untuk mencapai goal itu. Nah, sementara kalau kita di industri kreatif kayak sekarang saya gitu ya udah kita bebas ngeset lu mau bikin apa gitu. Sekarang stand up, oke, komedi. Terus sekarang pengen film. Besok mungkin nulis, bikin skenario mungkin, atau menyutradarai film yang sekarang juga udah mulai banyak dilakukan oleh komika gitu. Dan apapun itu gitu, karena seni itu luas, fleksibel, jadi kita juga ruangnya bisa
bisa banyak gitu, bisa lebih lebih fleksibel yang kita tuju gitu. Kalau untuk di titik ini ya mungkin stand up udah, acara TV udah, film udah. Next step-nya gue lebih pengen kayak nulis, jadi memproduksi sebuah film gitu ya. Mungkin mulai dari skenario karena basic kita kan nulis. Kita juga punya basic komedi, jadi menulis skenario film komedi adalah hal yang paling mungkin bisa dicapai oleh komedian dan paling masuk akal untuk saat ini. Nextnya mungkin penyutradaraan, karena kan itu butuh teknis film lagi kan. Tapi kalau skenario kan itu bisa diawali dari penulisan. Jadi yang paling mungkin menurut gue target berikutnya adalah penulisan skenario film sih. Itu harus bisa tercapai. Pertama kali terlibat project sama Om Indro, gue juga speechless gitu karena gimana ya, Warkop tuh film komedi yang gue tonton dari kecil. Kita nggak terlalu punya banyak pilihan zaman kecil itu. Ya kalau nggak Warkop, Bagito gitu, itu aja. Dan mereka tuh mau udah jadi bagian dalam masa kecil gue sampai remaja sampai dewasa, dan sampai sekarang pun gue nonton film-film Warkop masih bisa ketawa gitu. Sebegitu universalnya jok-jok yang dia bikin. Dan yang nggak pernah kepikiran aja tiba-tiba kok bisa ada dalam satu pekerjaan gitu sama satu-satunya yang masih hidup, Om Indro gitu. Jadi seneng banget lah, excited banget. Terus Om Indro juga kebetulan orangnya kan enak banget, kalau ketemu sama siapapun dia langsung cerita bagaimana dia dulu, terus perjuangannya Warkop, terus hal-hal yang mungkin kita tuh nggak pernah tahu dari media tentang Warkop tuh seperti apa. Dan itu tuh malah bikin jadi gue kayak banyak dapat inspirasi dari dia gitu, kayak membandingkan zaman dia dan zaman sekarang. Terus Om Indro juga orangnya kan humble banget ya, maksudnya dia juga nggak merasa kalau dia yang dewa komedi atau apa gitu. Justru dia tuh kayak nggak bosan-bosannya untuk bertukar pikiran juga sama kita gitu, karena komedi itu juga fleksibel kan. Dia juga harus tahu apa yang saat ini lucu, yang mungkin saat zaman dia tuh belum ada. Nah itu tuh kita saling berbagi di situ, dan enak banget komunikasinya sama Om Indro. Jadi Om Indro sosok yang panutan banget lah buat kita gitu. Makanya ketika Om Indro ada di tengah-tengah para stand up komedian tuh, kita jadi kayak nggak ngerasa bayi baru gitu, karena ada orang yang bisa kita jadikan panutan, kita tanya-tanya, dan itu berharga banget sih buat kedepannya kita gitu di industri ini yang terbilang muda kan, kita masih baru, langsung dapat bimbingan dari orang yang bener-bener udah dibilang khatam lah asam soal komedi di Indonesia. Jadi pelajaran berharga banget Om Indro tuh.